Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah belajar dan pembelajaran yang beranggotakan Huria Salsi Fadilah, Afifah Agustina, dan saya sendiri Intan Restu Anggraini akan mempresentasikan materi mengenai teori kognitif dan implementasinya dalam pembelajaran. Langsung saja, yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari kita mempelajari teori kognitif dan implementasinya dalam pembelajaran yaitu yang pertama, untuk mengetahui konsep dari teori belajar kognitif. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apa saja elemen yang ada pada teori kognitif. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui fungsi dari teori kognitif. Yang keempat yaitu untuk mengetahui dan memahami implementasi dari teori kognitif. Yang kelima yaitu untuk mengetahui prinsip dari teori kognitif. Nah, selanjutnya rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan teori kognitif. Yang kedua, apa saja yang menjadi pembicaraan dalam teori kognitif. Yang ketiga, bagaimana implementasi dari teori kognitif. Dan yang keempat, yaitu apa saja prinsip dari teori belajar kognitif. Kemudian, teori belajar kognitif. Nah, secara bahasa, kognitif ini berasal dari bahasa Latin, yaitu cogiter, yang artinya berpikir. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai satu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Teori kognitif meliputi aspek kegiatan-kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental seperti sikap, kepercayaan, dan penghargaan, yang kemudian itu merupakan faktor yang menentukan di dalam perilaku. Belajar menurut teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi di dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Kemudian, aliran kognitif memandang belajar lebih dari sekadar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan kegiatan mental di dalam individu yang sedang belajar. Menurut aliran teori kognitif, belajar adalah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh individu tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Huria Salsi Fadilah. Saya, Huria Salasi Fadilah, ingin menjelaskan tentang elemen kognitif. Teori kognitif percaya bahwa perilaku seseorang itu disebabkan adanya satu rangsangan atau stimulus, yakni suatu objek fisik yang mempengaruhi seseorang dalam banyak cara. Menurut teori kognitif, semua perilaku itu tersusun secara teratur. Individu mengatur pengalamannya ke dalam aktivitas untuk mengetahui yang kemudian memasaknya ke dalam susunan kognitifnya. Susunan ini menentukan jawaban seseorang. Kognisi adalah dasar dari unit teori kognitif, merupakan representasi internal yang terjadi antara suatu jawaban, dan biasanya yang menyebabkan terjadinya jawaban. Selanjutnya yang C, struktur kognitif. Menurut teori kognitif, aktivitas mengetahui dan memahami sesuatu itu tidaklah berdiri sendiri. Aktivitas ini selalu dihubungkan dengan rencana yang disempurnakan oleh kognisi yang lain. Proses penjalinan dan tata hubungan di antara kognisi-kognisi ini membangun suatu struktur atau sistem. Struktur dan sistem ini dinamakan struktur kognitif. Sifat yang pasti dari sistem kognitif ini tergantung akan karakteristik dari stimuli yang diproses ke dalam kognisi, pengalaman dari masing-masing individu. Selanjutnya, yang D, fungsi kognitif.
Pertama, memberikan pengertian. Pada kognitif baru, menurut teori kognitif, pengertian terjadi jika suatu kognitif baru dihubungkan dengan sistem kognitif yang telah ada. Yang kedua, menghasilkan emosi. Interaksi antara kognisi dan sistem kognitif memberikan konsekuensi-konsekuensi yang berupa perasaan. Misalnya, perasaan senang, tidak senang, baik, buruk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membentuk sikap. Yang keempat, memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afifah Agustina. Saya Afifah Agustina, NIM 46, akan melanjutkan yang selanjutnya itu ada implementasi teori belajar kognitif. Menurut teori Gestalt dalam proses pembelajaran itu ada 5. Yang pertama itu ada pengalaman tilikan atau insight. Tilikan bisa disebut juga pemahaman mengamati. Yang kedua ada pembelajaran yang bermakna. Artinya dalam hal ini unsur-unsur yang bermakna sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada perilaku bertujuan, artinya suatu perilaku akan terarah pada tujuan. Yang keempat, ada prinsip ruang hidup. Perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan kita berada. Yang terakhir, ada transfer dalam belajar, yaitu proses pemindahan pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Selanjutnya, ada prinsip teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan sebagai pelaksanaan gerak secara terpisah-pisah. Yang kedua ada tugas utama dari guru atau pelatih adalah untuk memaksimalkan transfer dari latihan di antara berbagai kegiatan. Yang ketiga, penggunaan faktor insight untuk memecahkan masalah. Pemberian contoh pada siswa akan membantu siswa dalam mengamati dan memahami suatu masalah. Yang terakhir ada pemahaman tentang hubungan antara bagian-bagian dengan suatu keseluruhan penting bagi peragaan keterampilan yang efektif. Jadi, peserta didik harus mampu memahami tiap-tiap bagian dan keterkaitannya secara keseluruhan. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari presentasi ini, yaitu teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mengutamakan proses pembelajarannya dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang paling banyak digunakan di Indonesia. Teori ini merupakan kritik dari teori-teori yang telah ada sebelumnya, seperti teori behavioristik. Para tokoh kognitivisme kurang setuju bahwa belajar hanya proses antara stimulus dan respon yang tersusun secara mekanistik. Yang terpenting di dalam teori kognitif adalah insight atau pemahaman terhadap situasi yang ada di lingkungan, sehingga individu mampu memecahkan permasalahan yang dihadapinya dan juga bagaimana individu berpikir. Sekian dari kelompok 2. Saya Viva Agustina dan rekan saya Huria Salasi Fadilah dan Intan Anggraini mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.